Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Tema presentasi kali ini adalah penyakit menular seksual atau PMS. PMS, penyakit menular seksual, adalah infeksi yang dapat ditularkan melalui aktivitas seksual seperti vaginal, anal, atau oral. Aktivitas yang dapat menyebabkan terjadinya penularan yang pertama, aktivitas seksual vaginal adalah bentuk dari aktivitas seksual yang melibatkan penetrasi penis ke dalam vagina. Yang kedua, aktivitas seksual anal adalah bentuk dari aktivitas seksual yang melibatkan penetrasi penis ke dalam anus. Yang ketiga, aktivitas seksual oral adalah bentuk dari aktivitas seksual yang melibatkan stimulasi alat kelamin dengan bibir, lidah, dan mulut. Jenis penyakit menular seksual secara umum yang pertama adalah chlamydia, gonorrhea, sipilis, herpes genital, human papillomavirus, hepatitis B, dan HIV atau AIDS. Yang pertama, chlamydia. Chlamydia adalah jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Gejala chlamydia biasanya tidak muncul dalam waktu beberapa minggu setelah infeksi. Jika muncul sama sekali, gejalanya seringkali ringan dan termasuk keluaran dari area genital, rasa sakit saat buang air kecil, dan rasa gatal atau sakit pada area genital. Yang kedua, gonorrhea. Gonorrhea, infeksi menular seksual atau IMS yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ia dapat menginfeksi saluran genital, rektum, dan tenggorokan. Gejala pada pria meliputi cairan yang keluar dari penis, sakit atau terbakar saat buang air kecil, dan sakit atau pembengkakan pada testis. Gejala pada wanita meliputi cairan yang keluar dari vagina, sakit saat berhubungan seks, dan pendarahan antar menstruasi. Yang ketiga ada sifilis, yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Sifilis dapat ditularkan melalui kontak seksual. Penyakit ini berlangsung dalam beberapa tahap, dengan gejala awal meliputi luka tanpa rasa sakit di tempat infeksi, diikuti oleh ruam, demam, dan lelah. Yang keempat, ada herpes genital. Herpes genital disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejalanya meliputi luka yang nyeri dan gatal pada area sekitar alat kelamin, dan pada beberapa kasus, demam, sakit kepala, dan lelah. Virus herpes simplex tidak dapat disembuhkan, tetapi gejalanya dapat dikontrol dengan obat. Yang kelima, ada human papillomavirus atau HPV, yang merupakan infeksi virus yang dapat menyebar melalui kontak seksual. Jenis HPV dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seperti kanker serviks, anus, dan tenggorokan. Beberapa gejala yang mungkin muncul dari infeksi HPV meliputi benjolan atau luka di area sekitar alat kelamin, pendarahan selama atau setelah berhubungan seks, rasa sakit atau gatal saat berhubungan seks, dan nyeri saat berkemih dan pendarahan tidak teratur. Selanjutnya ada hepatitis B atau HBV. Hepatitis B adalah infeksi virus yang menyerang hati dan dapat menyebar melalui darah, cairan sperma, dan air susu ibu. Dapat ditularkan melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik bersama, dan melalui transfusi darah. Beberapa orang yang terinfeksi hepatitis B tidak mengalami gejala, sementara orang lain mungkin mengalami demam, lelah, mual, dan nyeri pada bagian atas kanan perut. Dalam beberapa kasus, infeksi hepatitis B dapat menyebabkan kerusakan hati yang permanen dan juga kanker hati. Ada vaksin yang tersedia untuk mencegah infeksi hepatitis B. Yang terakhir ada HIV atau Human Immunodeficiency Virus, yang merupakan virus yang menyebar melalui darah, sperma, cairan vagina atau air susu ibu, dan merusak sistem kekebalan tubuh. Jika tidak diterapi, infeksi HIV akan menyebabkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik bersama, dan dari ibu hamil, menyusui, atau memberikan darah kepada bayi. Gejala awal dari infeksi HIV meliputi demam, ruam, sakit kepala, dan lelah. Tetapi banyak orang yang terinfeksi HIV tidak mengalami gejala sama sekali. HIV dapat diterapi dengan obat, tetapi tidak dapat disembuhkan. Faktor-faktor resiko bisa terkena PMS, yaitu seks tanpa pelindung, berganti-ganti pasangan, mulai aktif secara seksual pada usia dini,
hidup di masyarakat yang prevalensi PMS-nya tinggi, penyalahgunaan obat, penggunaan alkohol, seks untuk uang atau obat, dan monogami serial. Gejala pada laki-laki menurut Juanda 2007, yang pertama, gejala awal biasanya timbul dalam waktu 2-7 hari setelah terinfeksi. Yang kedua, rasa tidak enak pada uretra. Yang ketiga, nyeri saat berkemih dan keluarnya nanah di penis. 4. Sering berkemih dan merasakan desakan untuk berkemih. 5. Lubang penis tampak merah dan membengkak. Selanjutnya, gejala pada wanita menurut Juanda 2007. Yang pertama, adanya sering buang air kecil dan sakit. Kedua, anus terasa gatal, nyeri dan terjadi pendarahan. 3. Cairan vagina abnormal. 4. Pendarahan vagina abnormal selama atau setelah berhubungan seks maupun antara periode haid. 5. Alat kelamin terasa gatal. 6. Terjadi pendarahan haid tidak teratur. 7. Perut bagian bawah terasa sakit. 8. Pendarahan haid tidak teratur, kelenjar bengkak dan nyeri pada pembukaan vagina atau bisa disebut kelenjar Bartholin. Selanjutnya, 10. Hubungan seksual terasa menyakitkan. 11. Yang jarang terjadi, sakit tenggorokan dan penyakit mata penular. Berikut cara mencegah dan menghindari tertularnya penyakit menular seksual atau PMS bisa menggunakan slogan 4 jangan. Yang pertama, jangan menerima, kontak, ataupun transfusi darah screen, penyaringan darah. Kedua, jangan pernah mau memakai jarum suntik secara berganti-gantian. Lalu, jangan melakukan hubungan intim secara anal atau vagina dengan berganti-ganti pasangan. Yang terakhir, jangan lupa menggunakan kondom bila harus berhubungan intim dengan seseorang yang merasa meragukan. Sekian dari kelompok kami mengenai penyakit menular seksual. Semoga bisa bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.